Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Amma ba'du. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini masih memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga kita masih dapat melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Salawat serta salam semoga tetap tercurah terlimpahkan kepada uswah kita, suri toladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir, dan semoga kita yang termasuk mendapatkan syafaat dari beliau kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kalim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan sedikit membahas tentang firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Asr. Surat yang semua orang mungkin hafal. Surat yang terdiri hanya dari 3 ayat tapi penuh makna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, demi masa sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Asbabul nuzul turunnya surat Al-Asr yaitu Syekh Muhammad Abduh rahimahullah ta'ala menjelaskan di dalam tafsir Juz Amma. Beliau menyebutkan bahwa kebiasaan orang-orang Arab zaman jahiliyah dulu, mereka itu sering ngobrol, sering bercengkrama, masalah kehidupan dunia, masalah kehidupan sehari-hari. Sampai-sampai terjadilah pertikaian di antara mereka. Nah, maka mereka mengutuk waktu asar ini. Kemudian Allah menurunkan surat ini membantah anggapan mereka bahwa waktu asar adalah waktu yang tercela. Sahabat kalim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada perbedaan penafsiran menurut ulama, yaitu ada 3 tentang masa. Yang pertama adalah masa atau waktu itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah waktu asar. Kemudian yang ketiga adalah waktu di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hidup. Sahabat kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika Allah bersumpah terhadap makhluknya, ini menunjukkan bahwa ini menunjukkan isyarat yang sangat penting bagi kita yang harus diperhatikan. Ketika Allah bersumpah terhadap waktu, maka ini menjadi isyarat bahwa kita itu harus memanfaatkannya dengan sebaik mungkin. Sudah sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman, seorang muslim yang beriman, hendaknya kita melaksanakan segala apa yang Allah turunkan, yaitu waktu. Allah Subhanahu wa taala, para ulama memperhatikan betul terhadap waktu. Karena apa? Para ulama tidak ingin menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada mereka. Coba bayangkan, lihat. Berapa banyak karya ulama yang ada pada zaman sekarang. Itulah umur ulama yang kedua. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika ditanya oleh muridnya, "Ya Imam, sampai kapan kamu memegang pena atau pulpen?" Kemudian Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menjawab, "Aku memegangnya sampai minal mahdi ilal lahdi." Dari buayan
sampai liang lahat. Masya Allah. Inilah seharusnya yang harus kita teladani, yang harus kita ikuti, bahwa waktu yang Allah berikan itu sedikit, sedangkan umur manusia itu pendek. Sahabat kalim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 190, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Yang artinya, sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan bagi orang-orang yang berakal. Artinya apa? Ketika seseorang sudah mencapai akal yang sempurna, dia akan memahami betul manfaat waktu ini, apa yang dia gunakan selama ini, selama kehidupannya. Sahabat kalim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Dr. Yusuf Qaradawi di dalam bukunya Al-Waqti fi Hayatil Muslim menjelaskan ada beberapa karakteristik waktu. Yang pertama adalah, ada 3. Yang pertama adalah waktu yang cepat berlalu. Kalau teman saya menasihatkan, itu ibarat sebuah es batu. Kalau es batu dibiarkan, dia akan mencair. Tapi kalau kita gunakan, dia akan bermanfaat. Waktu yang cepat berlalu, waktu ibarat hembusan angin yang sangat-sangat kencang. Sehingga dia tidak mempedulikan entah kita itu dalam keadaan senang, susah, sulit, ataupun dan lain sebagainya. Karena karena waktu nggak bisa kembali, sebagaimana yang Ustadz kami nasihatkan ketika apel pagi. Ustadz kami nasihatkan seperti ini: kalau antum punya jam, kemudian jam itu rusak, nggak bisa diperbaiki, tulis di dalamnya, saya bisa membalikan jam, tapi saya tidak bisa membalikan waktu. Satu nasihat yang menancap di dalam dada saya, bahwa saya baru sadar selama ini waktu saya digunakan untuk apa. Nah, maka sahabat kalim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah sepatutnya kita sebagai seorang yang beriman memanfaatkan waktu yang sebaik-baik mungkin. Kemudian karakteristik yang kedua adalah, yaitu waktu tidak dapat diganti dan tidak dapat kembali lagi. Seperti halnya ketika umpamanya sebuah kapal itu yang berada di lautan, dia akan terus menerjang ombak. Gak tahu itu, entah itu ombaknya kecil ataupun besar, yang penting dia tabrak terus. Nah, waktu nggak bisa dapat diganti dan tidak dapat kembali. Kemudian yang selanjutnya adalah, yang ketiga adalah, waktu itu lebih berharga ketimbang harta. Coba bayangkan, ketika kita kehilangan sebuah sesuatu atau benda, itu kita bisa membelinya kembali. Tapi kalau waktu yang hilang, apakah kita bisa membalikannya? Tentu tidak bisa. Nah, maka dari itu Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata seperti ini: waktu itu adalah kehidupan. Bahkan dia lebih berharga dari emas, dari dinar, dirham, dan lain sebagainya. Karena apa? Waktu itu gak bisa kembali, ya akan terus sampai hari kiamat kelak. Nah, maka dari itu manfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin dan seminimal mungkin. Sahabat kalim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ayat selanjutnya yaitu innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Kata al-insan itu mencakup semuanya, seluruh manusia. Mencakup seluruh manusia. Sahabat kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali Dr. Yusuf Qaradawi menjelaskan di dalam bukunya Al-Waqti
fi hayatil muslim. Beliau menjelaskan bencana-bencana waktu. Apa aja itu bencana-bencana waktu? Yang pertama adalah kelalaian. Kelalaian. Lah, kita yang disibukkan dengan kehidupan ini, kita bencana-bencana waktu yang pertama adalah kelalaian. Nah, banyak orang zaman sekarang itu manfaatkan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Contoh, main game. Bukan berarti main game nggak boleh, bukan nggak boleh, tapi boleh sewajarnya aja. Sewajarnya untuk apa ya? Untuk merefresh otak lah, bukan merefresh otak. Kemudian jangan jadikan game itu kebiasaan, tapi buat sekedar refreshing saja. Nah, jangan sampai waktu kita itu dilalaikan oleh game. Dilalaikan oleh game, kemudian hal-hal yang tidak bermanfaat lain. Contoh, ngobrol yang nggak jelas, kemudian banyak tertawa. Para ulama mengatakan banyak tertawa itu mematikan hati. Nah, maka dari itu, sahabat kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi. Yaitu seluruh manusia, orang-orang yang rugi. Kemudian yang selanjutnya apa? Yaitu menunda pekerjaan. Nah, ini yang penting. Ketika kita dihadapkan dengan sebuah pekerjaan, kemudian kita menundanya, masih lama, nanti aja. Kemudian kata nanti, kalau kata nanti itu ada ulama yang mengatakan kata nanti itu termasuk tentara iblis. Nah, jadi ketika kita dihadapkan suatu pekerjaan, selesaikan langsung, jangan kita tunda, jangan kita abaikan. Karena menunda pekerjaan itu nanti malah akan menumpuk lagi. Kemudian yang terakhir adalah mencela waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La tasubbud dahr, fa innallaha huwad dahr." Rawahu Muslim. Janganlah kalian mencela waktu, karena Allah adalah pemilik waktu. Sebagaimana yang orang-orang Arab zaman dahulu, yaitu mencela waktu, mencela zaman ketika di waktu asar. Wah, ini waktu asar ini membuat waktu siang. Jangan begitu. Karena Allah adalah pemilik waktu. Karena Allah adalah pemilik waktu. Waktu adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Kemudian ayat yang selanjutnya adalah illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Iman dalam artian apa? Yaitu iman pembenaran dalam hati, pengucapan dalam lisan, kemudian mengamalkan anggota badan. Artinya apa? Yang pertama, pembenaran dalam hati, membenarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mengucapkan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian mengamalkan dalam anggota badan, yaitu ibadah-ibadah mahdoh. Sahabat kalim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa amilus sholihat, orang-orang yang beramal soleh. Contohnya apa? Salat. Salat enggak hanya salat fardu, tapi salat ada salat sunnah. Kemudian ibarat gini, salat fardu itu ibarat pokok harta, sedangkan salat sunnah itu ibarat labanya. Jadi kalau kita masih mendapatkan kekurangan dalam salat fardu, masih bisa diganti dengan salat sunnah. Contohnya apa? Yaitu salat 12 rakaat salat sunnah rawatib. Yang mana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendirikan 12 rakaat salat rawatib, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Masya Allah. Apa aja itu 12 rakaat salat rawatib? Yaitu yang pertama adalah salat subuh, 2 rakaat sebelum fajar. Rasulullah SAW bersabda, rakaatal fajar khairun minad dunya wa ma fiha.
2 rakaat salat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau kita pengen menaklukkan dunia, 2 rakaat salat subuh sebelum subuh. Kemudian yang selanjutnya adalah 4 rakaat sebelum zuhur. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengerjakan 4 rakaat sebelum zuhur, kemudian sesudahnya, maka Allah akan menghindarkan darinya api neraka. Kemudian yang selanjutnya yaitu sholat ba'diyah maghrib. Nah, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik surat yang dibaca ketika ba'diyah maghrib dan qobliyah subuh adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Nah, yang terakhir adalah sholat ba'diyah isya. Sahabat kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok 4 rakaat kenapa kok qobliyah asar tidak dimasukkan? Karena bukan termasuk rawatib, tapi ada keutamaannya. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, semoga Allah mengampuni orang-orang yang mengerjakan 4 rakaat sebelum asar. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sahabat kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya itu setelah wa'amilus solihati wa tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran, mengajak untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemudian watawasau bis sabar, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabar, saling menasihati dalam kesabaran. Kesabaran ada tiga, yaitu sabar dalam menghadapi perintah Allah, kemudian sabar dalam menghadapi maksiat, kemudian yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika melaksanakan perintah Allah, kita harus sabar, harus tenang. Jangan kok berat sekali ya. Nah, jangan gitu. Tapi laksanakanlah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam menjauhi maksiat yang Allah larang. Contohnya apa? Ketika ada seseorang di situ tempat judi ataupun nongkrong-nongkrong yang tidak jelas, ya, dijauhi, bersabar. Terkadang seseorang yang baru bertobat itu sulit untuk istiqomah. Contohnya apa? Dia malah kembali terjerumus lagi. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan dari Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang semacam itu. Kemudian bersabar dalam menghadapi musibah yang Allah berikan kepada kita. Bersabar. Wabasyir sabirin. Allah itu akan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar menghadapi musibah yang Allah berikan. Sahabat kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik mungkin. Jangan sampai waktu yang tersisa ini kita dalam hal-hal yang lalai, terlalu melenakan. Kita harus keluar dari zona aman. Contohnya gitu. Sahabat kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum mengakhiri kajian pada sore hari ini, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan dalam melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, dan semoga semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang beruntung kelak dan masukkan kita ke jannahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita berdoa. Allahumma la tada'na fi gumratin wa la ta'khudna ala ghirratin wa la taj'alna minal ghafilin. Ya Allah, janganlah Engkau membiarkan kami dalam kesengsaraan dan janganlah Engkau menyiksa kami
Ya Allah, janganlah Engkau menyiksa kami dalam Ya Allah, janganlah Engkau membiarkan kami dalam kelalaian, dan janganlah jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.